Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Kurnia Putri, NIM 1914080009. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik pembahasan yang ke-9 pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Milea Sari. Baiklah, untuk yang pertama kita membahas tentang implikasi. Implikasi penelitian dan contoh. Apa sih itu implikasi? Implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Atau implikasi ini juga diartikan sebagai keterlibatan yang termasuk atau terlibat tapi tidak dinyatakan secara jelas atau tersirat. Kemudian jenis-jenis implikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu teoritis, manajerial, dan metodologi. Kalau yang untuk teoritis ini yaitu bertujuan untuk mendukung dan meyakinkan penguji mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dari suatu penelitian. Kemudian yang untuk manajerial itu untuk mengulas atau membahas mengenai kesimpulan dan hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan tersebut harus diperoleh berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam metodologi penelitian, yang mana kebijakan tersebut diperoleh melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dengan cara manajerial yang tepat. Kemudian implikasi yang bersifat metodologi, yaitu bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian untuk contohnya, yang pertama, ada seorang peneliti yang ingin membuktikan bagaimana reaksi seekor kucing ketika dipertemukan dengan kucing lainnya yang terisolasi. Dalam kasus ini, kita dapat menerapkan jenis teoritis, yaitu reaksi kucing tersebut awalnya akan ketakutan karena menganggap kucing lain asing. Sementara menggunakan implikasi manajerial, maka si peneliti harus bisa memperhatikan etika ketika melakukan isolasi terhadap kucing tersebut. Kucing tersebut harus diberi makan dan minum yang mencukupi, serta ruangan yang bisa dimasuki udara. Selain itu, peneliti juga harus mencari keterkaitan atau akibat yang akan terjadi terhadap hasil penelitiannya. Terakhir, implikasi metodologi. Penelitian melaksanakan penelitiannya dapat menyimpulkan hasilnya. Untuk contoh yang kedua, seorang peneliti ingin membuktikan seperti apa reaksi kelinci ketika bertemu dengan kelinci lain yang sebelumnya telah diisolasi. Berdasarkan hasil tersebut, maka diterapkan tipe teoritis, yaitu implikasinya adalah reaksi kelinci yang ketakutan pada awalnya yang menganggap kelinci lainnya asing. Teori seperti ini berfungsi untuk menarik suatu kesimpulan dan pada akhir penelitian. Supaya hal ini bisa berhasil, perlu ada suatu keterkaitan di antara teori. Ini disebut dengan ini dapat dilakukan oleh penelitian yang akan dilakukan. Dalam implikasi manajerial juga bisa menggunakan kasus yang sama. Jadi si peneliti harus bisa memperhatikan etik ketika melakukan isolasi terhadap kelinci tersebut. Kemudian implikasi teoritis ini, yaitu pemilihan metode mempelajari yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar siswa untuk pembelajaran matematika terhadap perbedaan presentasi belajar matematika antara pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS atau Student Team Heroic Leadership. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu suatu tinjauan menyeluruh dari penelitian dengan memberikan penekanan kepada permasalahan, tujuan, jawaban. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman apa yang didapat dari hasil penelitiannya tersebut. Kemudian, kesimpulan ini biasanya berasal dari fakta-fakta dan hubungan atau perbedaan yang logis. Kemudian, kesimpulan ini juga menyatakan pernyataan singkat yang jelas, padat, dan sistematis dari keseluruhan hasil penelitian berupa analisis, pembahasan, dan juga pengujian hipotesis penelitian. Adapun fungsi kesimpulan ini yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah dan menjawab tujuan dari penelitian. Selanjutnya yaitu untuk menjawab dengan ringkas pertanyaan dengan menempatkan peneliti dalam konteks bagaimana penelitian Anda yang mengajukan penelitian terdahulu tentang topik tersebut. Kemudian untuk menggambarkan bagaimana kesenjangan yang sebelumnya diidentifikasi dalam literatur. Selanjutnya untuk menguraikan dampak dan pentingnya temuan dari peneliti sendiri. Kemudian menunjukkan poin-poin penting yang sudah ditemukan dalam penelitian. Nah, untuk contohnya, untuk cara menyusun kesimpulan dan contohnya, itu terdiri dari 3 cara. Yang pertama yaitu teknik generalisasi, yaitu berfokus pada kesimpulan umum yang menarik. Harusnya digunakan jenis penelitian yang kita buat sebelumnya. Contohnya, berdasarkan data tahun 2015 dari Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja menunjukkan setiap tahun tingkat kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai macam kebijakan dan peraturan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Lingkungan menjadi pola penting di dalam melakukan pencegahan dan rehabilitasi bagi anak-anak, baik itu pelakuan maupun korban kenakalan remaja. Jadi kesimpulannya yaitu dengan demikian kita mengetahui bahwasanya lingkungan menjadi salah satu penyebab meningkatnya kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Dengan mengetahui peran orang tua, sekolah, lingkungan, dan tempat tinggal anak dapat memberikan perubahan terkait perilaku psikis bagi sang anak. Oleh karena itu, perlu menganalisis kenakalan remaja ini mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu keluarga, sekolah, dan tempat tinggal, agar tingkat kenakalan remaja dapat ditekan sampai ke batas aman. Kemudian yang untuk teknik analogi. Teknik analogi yaitu membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain dengan serupa. Ini dapat dicari persamaannya terkait dengan hal tersebut. Contohnya, dunia pendidikan memang menjadi salah satu cara dalam membentuk kepribadian seseorang. Ibarat gelas kosong yang siap diisi dengan air yang memenuhi gelas tersebut. Jika gelas tersebut diisi dengan teh, maka gelas tersebut menjadi gelas yang baik. Namun, jika gelas tersebut diisi dengan minuman keras yang memabukkan dan merusak, maka gelas tersebut menjadi gelas yang buruk dan merusak. Jadi kesimpulannya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dalam pendidikan yang diberikan kepada anak, baik itu keluarga, sekolah, maupun lingkungan akan membentuk karakter dan masa depan anak tersebut. Ibarat gelas yang diisi dengan kebaikan, maka anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Namun, jika anak tersebut diisi dengan keburukan, ibarat diisi dengan alkohol, maka kita tahu sendiri bagaimana masa depan dari anak tersebut. Lalu selanjutnya yaitu teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat ini yaitu kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut.
Teknik sebab akibat ini salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Contohnya, berdasarkan dari hasil data Dinas Kebersihan DKI Jakarta ada 85% sampah yang mengalir di seluruh bantaran sungai yang terdapat di Jakarta. Alasannya sangat sepele. Para warga yang tinggal hampir di sepanjang bantaran sungai lebih memilih untuk membuang sampahnya ke sungai daripada harus membayar petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Jadi kesimpulannya yaitu penyebab utama banjir di Jakarta hampir setiap tahunnya adalah masalah sampah. Di samping menjadi momok bagi pemerintah dan petugas kebersihan yang bertugas di bantaran sungai, kesadaran diri dari masyarakat di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kedatangan banjir setiap tahunnya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu saran penelitian. Saran penelitian yaitu rekomendasi yang ditulis sesudah kesimpulan ditujukan pasca pembuatan kebijakan kepada para pengguna hasil peneliti yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, atau kepada pembaca masalah di lapangan. Saran penelitian ini juga anjuran atau masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Adapun fungsi saran dalam penelitian dan contohnya, yaitu untuk menghasilkan analisis yang kompleks, juga memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya, lalu memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya tentang tema yang memiliki topik yang sama. Untuk contohnya, yaitu peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga sasaran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Ada beberapa kesimpulan, yaitu penggunaan model pembelajaran berbasis riset dalam pembuatan desain lintas belajar penelitian pendidikan matematika memiliki peranan yang sangat penting sebagai pencetus timbulnya keterampilan meneliti dan menulis karya ilmiah pada mahasiswa calon guru matematika. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu produk hasil penelitian berupa 10 hasil penelitian mahasiswa dan 10 karya mahasiswa serupa artikel ilmiah yang telah dimasukkan pada jurnal nasional ber-ISBN terintegrasi Google Scholar dan menggunakan Open Journal System. Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis riset memberikan peranan yang sangat besar dalam menumbuhkan keterampilan mahasiswa calon guru matematika dalam melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah di program studi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada poin 9 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.